mendengarkan podcast ini. Doa hendaknya tidak menjadi tempat pelarian dari sikap tidak bertanggung jawab. Doa juga jangan menjadi kompensasi dari kemalasan. Tuhan adalah sumber kehidupan, tetapi bukan sumber kebutuhan. Tuhan sumber kehidupan artinya bahwa dari Tuhan manusia memperoleh sukacita, damai, kebahagiaan yang dapat memenuhi jiwa. Dan ini kebutuhan primer, kebutuhan utama manusia. Tetapi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, Tuhan telah memberikan kepada manusia bumi ini. Bumi yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Berkenaan dengan kesehatan, hendaknya kita tidak meminta kesehatan dan kesembuhan kalau kita tidak mengelola tubuh kita dengan tanggung jawab. Dua pokok masalah ini memang harus dijelaskan satu persatu. Tuhan tetap konsisten dengan keputusannya bahwa Tuhan menyerahkan pengelolaan diri tubuh manusia itu sendiri dan bumi ini kepada manusia. Dalam sejarah kehidupan, kita mendapati fakta bagaimana karena pemberontakan manusia, karena kecerobohan manusia, manusia membunuh dirinya sendiri. Pada hari engkau makan buah itu, kamu akan mati. Demikian perkataan Tuhan. Dan manusia melanggarnya. Sehingga dia membunuh tubuhnya sendiri. Dari tubuh kemuliaan menjadi tubuh fana yang bisa menderita sakit sampai kepada kematian. Karena kecerobohan manusia, bumi menjadi terkutuk. Saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib memang mengangkat manusia dari dosa, merebut manusia dari tangan setan. Tetapi bukan berarti orang percaya tidak punya tanggung jawab lagi. Dengan pemikiran bahwa Tuhan Yesus telah mengerjakannya di kayu salib. Tahukah saudara ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah genap, diucapkannya ketika Tuhan Yesus ada di tiang salib itu. Perkataan itu berarti bahwa seluruh tanggung jawab yang dibebankan Bapa kepada Tuhan Yesus telah selesai dikerjakan. Yang kedua, nubuatan dan janji Bapa untuk penyelamatan umat manusia telah genap atau terpenuhi. Ini bukan berarti secara otomatis manusia mendapat kemudahan dalam segala bidang. Coba saudara renungkan. Manusia telah membuka dirinya terhadap dosa. Dan sekarang walaupun Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, tetapi untuk melepaskan kita dari cengkraman natur dosa, kodrat dosa, manusia harus berjuang keras. Manusia diberi peluang untuk berjalan di dalam roh menurut kehendak Tuhan atau berjalan dalam daging, berarti hidup dalam pemberontakan. Untuk merebut cengkeraman sifat dosa dalam tubuh ini, manusia harus bergumul. Demikian pula dalam mencari nafkah atau pemenuhan kebutuhan jasmani, manusia harus bergumul. Sering terjadi ada orang-orang Kristen yang memaksa Tuhan untuk merusak hukumnya sendiri. Tuhan sudah memberi tanggung jawab manusia untuk mengelola bumi ini. Sumber pemenuhan kebutuhan jasmanimu, sumber pemenuhan kebutuhan jasmaniku, bumi ini. Kita harus mengelola, menggali, atau mengeksplorasinya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu. Manusia diberi Tuhan potensi
yang luar biasa untuk menaklukkan bumi ini, menaklukkan jarak. Kalau dulu, saudaraku, jarak antara Eropa, Amerika ditempuh berbulan-bulan. Sekarang bisa 7 jam. Manusia bisa menaklukkan jarak yang dulu ditempuh berminggu-minggu. Sekarang hanya hitungan jam, 1 jam, 2 jam. Dulu kalau manusia merajut, menganyam, membuat baju, 5 minggu 1 baju. Sekarang 1 hari, bukan hanya 2-3 meter, berkilometer dengan mesin modern. Dengan cangkul alat tradisional yang konservatif, kuno. Dalam 1 kali panen hanya 1 ton. Tapi manusia telah mampu menaklukkan bumi dengan sekali panen 200 ton. Taklukkanlah itu, kata Tuhan. Terus, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, berkuasalah. Memakan ikan, bikin perahu, kerja, tangkap ikan. Tidak ada kapal yang berenang datang ke dapur kita sendiri. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terus, 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Kalau kita berkata, Tuhan, aku berikan makanan. Tuhan bilang, ambil sendiri. Sumbernya sudah kuberikan. Dan engkau harus mengelolanya. Terus Pak? Itulah akan menjadi makananmu. Ya cukup. Manusia harus bekerja semaksimal mungkin. Hendaknya kita tidak berdoa mohon berkat jasmani. Mohon berkat jasmani dari Tuhan. Sementara kita tidak maksimal mengembangkan diri dan bekerja. Tuhan memberikan tubuh, pikiran, pasti juga peluang. Kembangkan potensi yang ada padamu dan temukan peluang yang ada untuk digali guna kehidupan kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mengembangkan potensi dan peluang seperti mata uang yang memiliki 2 sisi, tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang malas dan tidak mengembangkan potensi, maka peluang itu kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi orang yang bekerja rajin, mengembangkan potensi, akan melihat peluang dan memanfaatkannya. Dan disitulah Tuhan menemukan, maksud saya, disitulah orang menemukan tempatnya di hadapan Tuhan untuk mengabdi secara efektif. Peluang selalu ada bila seseorang mengembangkan potensi dirinya. Peluang ini akan selalu ada secara otomatis kalau seseorang mengembangkan diri. Peluang ini tidak boleh diharapkan datang secara mistik. Sebab kalau secara mistik itu penyesatan, penipuan, pembodohan, dan merusak karakter. Hari ini banyak pendeta sesat. Seolah-olah dengan doanya, maka peluang itu ada dengan sendirinya. Kalau ada doa tertentu, atau melalui orang tertentu, seolah-olah bisa ada peluang tersebut. Ini membodohi jemaat, merusak karakter, mengurangi kinerja, dan bisa melumpuhkan daya juang hidup. Dalam hal ini Tuhan tidak akan dengan mudah memberi dispensasi. Kalau acara-acara Paskah, sering ada acara cari telur. Anak-anak dibawa ke satu taman, lalu telur disimpan di semak-semak, ditaruh di atas pohon-pohon kecil. Wah, cari telur. Anak-anak yang gak doyan telur pun juga cari telur. Puas punya banyak telur, lalu bisa mendapat hadiah bagi yang mendapat telur paling banyak. Lalu ada seorang guru sekolah minggu memanggil adiknya, sini, nih 6 telur, ambil. Ini merusak. Kemudahan ini merusak. Kebodohan banyak orang percaya hari ini menjadi penyebab kerusakan,
manusia menjadi luncas, jadi dosa masuk, dan orang gagal melayani Tuhan, bahkan menjadi beban bagi orang lain. Kalau seorang tidak mengembangkan potensi, tidak ada peluang. Kalau peluang tidak ada, saudaraku, maka dia tidak efektif bagi Tuhan. Kalau seorang tidak menjaga kesehatan, maka dia sakit. Dia jadi beban bagi orang lain. Jangankan jadi berkat, saudaraku. Jadi beban malahan. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak memberikan dispensasi dengan mudah. Tuhan tidak akan mempermudah jalan pencarian nafkah kita kalau kita tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini artinya kita harus rajin bekerja, kita harus dapat bersosialisasi dengan sesama secara baik. Mengalah, suka mengalah, tidak mau menang sendiri, jangan punya hasrat menipu orang lain, tidak melihat kepentingan orang lain. Kalau dagang, lihatlah keuntunganmu juga ke orang lain. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sebenarnya mudah, tidak sulit. Sebab orang-orang kafir pun dapat melakukan hal ini. Saudaraku sekalian, ini loh yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tanggung jawab, bekerja keras, bekerja rajin. Di masyarakat ada ucapan begini nih. Kita orang pribumi dijajah sama orang Cina. Pernah dengar nggak? Loh, jujur nih, pernah dengar nggak? Pernah. Pasalnya apa sampai bisa begitu? Dijajah apanya? Apa bukan kamu dijajah oleh kebodohan dan kemalasanmu sendiri? Orang Cina datang dari dataran Cina sana, pakai perahu layar menembus ganasnya lautan Cina. Bawa sutra beberapa buah. Sutela mulah hayat cente. 20 tahun kemudian jadi tuan tanah. Salah siapa tuh? Dagang untung 1.000 dimakan 50 perak. Tapi ada orang yang dagang untung 1.000 dimakan 5.000. Ada orang yang punya restoran makin laris makin jorok. Kamar mandinya butek jorok. Lalu kalau kita makan seperti dia nggak butuh kita lagi. Beda dengan pedagang-pedagang yang punya kerajinan, dia sendiri yang jaga restorannya. Makin ramai, makin bersih. Dari gubuk jadi tembok. Ya, di puncak itu ada restoran makanan Sunda. Waktu baru-baru buka saya muncul, kenal Pak Erastus. Dia juga orang Kristen. Lalu ramahnya, saya perhatikan bagaimana dia menyambut tamu. Dia walaupun ada pelayan, dia kadang-kadang ikut ngatur. Udah Pak, cukup, apalagi anak-anak dari yang hadir dikasih mainan, diajak ngomong. Sekarang buka di Senayan City. Dulu waktu buka pertama-tama, pada awalnya juga nggak rame-rame amat, saudaraku. Sekarang rame terus. Oh, berkat Tuhan. Semua juga Tuhan yang memberikan. Tapi mungutnya sungguh-sungguh enggak. Papa saya, saudara, papa mertua saya, bahasa Mandarinnya bagus. Waktu muda sebelum jadi pengusaha, jadi pelaut, dia pernah cerita. Dia pernah datang di satu tempat, di satu kota di Indonesia bagian timur. Dia cerita begini. Dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang Tionghoa yang ada di situ. Tidak boleh masuk kota. Orang-orang Tionghoa itu hanya boleh di pelabuhan, jadi kuli angkut. Hidupnya susah, tidur tanpa atap. Dia bilang, kasihan, saya kasih mereka bantuan makan kalau dia merapat kapalnya. Hari ini, kota itu, jalan-jalan raya protokolnya dipenuhi toko-toko orang Tionghoa. Jangan bilang dijajah sama orang Cina. Jual tanah, kawin lagi. Tahun depan jual tanah buat ke luar negeri. Jalan-jalan terus. Tidak produktif. Bagaimana bisa hidup? Jelas sekarang orang yang sudah punya peluang, makin besar peluangnya. Saudara kalau mau punya banyak peluang itu mengembangkan peluang. Katakanlah saudara jual soto ayam. Pikir bagaimana soto ayam itu jadi lebih enak. Tanya pelanggan kurang apa. Bikin yang bersih. Ya, dari gelasnya bersih, dari
piringnya bersih, dari mangkoknya bersih. Udah laku pikir bagaimana dari sop soto ayam jadi sop buntut. Ahlinya memang di situ. Nggak usah mimpi jual beli berlian dulu. Kalau saudara seorang montir, oke, montir. Kalau Anda bisa menguasai mobil-mobil konvensional, sekarang mobil sudah pakai injection, komputer. Tingkatkan untuk menguasai teknologi itu. Disitulah pelayanan saudara. Itulah tempat di mana saudara mengabdi kepada Tuhan. Yang saya ngomong ini, saudaraku, bukan saya buat-buat mau pro siapa. Lihat itu pedang-pedang India, punya apa dulu? Persatuan mereka, waduh. Ada orang bilang, pelit lu kayak orang India. Kalau orang mau kaya memang harus hemat. Pelit dan hemat itu beda loh. Saudaraku, saudara jangan main-main dengan hal ini. Supaya kita jangan jadi benalu. Supaya kita jadi berkat. Berprestasi, mengembangkan potensi, peluang itu ada. Anak-anak muda, oke, engkau hanya SMA atau lulusan tingkat 2 tidak bisa meneruskan. Pasti ada peluang memiliki satu keahlian. Usahakan itu. Pasti ada jalan keluar. Kalau potensi saudara, saudara kembangkan. Nggak cukup cuman sampai Pak Pendeta doakan. Beri peluang, nggak ada peluang. Kalau engkau tidak mengembangkan potensi dirimu. Demikian pula dengan kesehatan. Kita kan nggak mau hari tua kita nyusahin orang lain. Lumpuh sebelah badan, ngangkat kaki nggak bisa, ngangkat tangan nggak bisa. Makanya hari ini saudaraku, atur makanan yang baik. Saya gemuk-gemuk begini sehat saudaraku. Anda kan jarang mendengar, hampir tidak pernah mendengar Pak Eras tidak bisa khotbah karena sakit. Kecuali dulu usus buntu. Kenapa? Sebab saya tinggal di lantai 4. Makan belum selesai saja. Duduk. Gimana nggak usus buntu? Saya 2 hari 3 hari sekali. Atau kadang tiap hari. Olahraga. 30 menit. 12 km jaraknya kalau dihitung. 275 kalori. Saya olahraga saudara. Kalau di rumah sudah nggak minum air manis kecuali madu. High dessert, saya bikin madu, saya minum. Soft drink. Pendeta itu cepat mati sebenarnya. Karena sering ya diajak makan dan jemaat senang kalau pendetanya mau diajak makan. Dan kalau sudah mau diajak makan, maunya makan banyak. Tambah om. Ma'am, you kill me, you know. Ya, kalau saudara maunya enak, udang mayones, babi hong, cunyo. Bukan tidak boleh kalau tiap hari begitu. Ya amsyong nih, centeknya amsyong loh. Mati loh bener-bener. Bapak-bapak ya, udah usia dari 50 tahun. Itu sudah tidak boleh makan sembarangan lagi. Karbohidrat juga mulai dikurangi, makan nasi, mie, dikurangi. Dijauhi. Jangan juga bodoh dengan iman. Aku percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, aku disembuhkan. Perjamuan kudus menurunkan kolesterol dan triglycerid dan menghapus asam urat, menurunkan darah tinggi, menetralkan gula darah. Ajaib luar biasa. Jangan tepuk tangan. Salah itu. Itu salah. Ibu-ibu juga jangan banyak pikiran. Jadi TBC. Nanti ada tumor di payudara, tumor di kandungan. Waduh, pikiran bisa merusak. Makanya orang itu harus los dengan Tuhan. Saya sering bilang, Bu, polos saja Bu. Artinya apa? Pokoknya los. Makanya firman Tuhan seperti ini kuat, saudara. Jangan memberhalakan masalah. Masalah dipikir tidak akan selesai. Hadapi dengan sikap dewasa. Tuhan tidak akan mudah memberikan kemudahan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bekerja. Kuasa kegelapan tidak mempertimbangkan apakah orang yang mohon berkatnya berjalan dalam jalan kebenaran. Rajin bekerja, mengembangkan diri atau tidak.
Sebab oknum itu oknum perusak. Sebagai imbalannya, manusia yang minta berkat setan menjadi sekutunya dalam kegelapan. Tapi Tuhan tidak mengajar demikian. Kalau Tuhan memberkati anak-anaknya, walaupun tidak bertanggung jawab, tidak bekerja rajin, berarti Tuhan tidak adil. Dan itu merusak karakter anak-anak Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang adil. Adil bagi dirinya, adil bagi manusia. Ya biar nggak rajin, biar watakmu jelek, nggak apa-apa, saya berkati. Setan bisa ngeledek Tuhan, tuh nggak cengel itu. Tuhan nggak mau. Tapi kalau setan nggak nanya, meminta berkat apa? Gampang, ambil tuh tanah Gunung Kawi, kepret depan restoranmu, langsung laris. Nggak adil itu, enggak. Namanya saya setan, nggak adil, nggak apa-apa. Namanya juga setan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Haleluya. Tapi orang Kristen sekarang ada yang goblok. Dia buka restoran, dia punya ruangan sebelah khusus untuk pendoa syafaat. Kalau setan bisa menarik customer, setan bisa menarik pelanggan datang ke restoran, Tuhan lebih hebat. Jangan amin. Tuhan nggak buat itu. Tuhan kalau diajak kompetisi, Tuhan terlalu dahsyat, kudus, mulia, agung. Kalau mau laris, duduk di situ. Senyum kanan, senyum kiri. Bersihkan WC-mu, toilet, restroom, washroomnya. Sambut semua orang yang datang. Bahkan pelanggan yang belanja sedikit, mulutnya panjang. Senyum saja. Hampir luas 15 cm. Saudara tahu, pedagang seperti ini diberkati. Anda dagang gado-gado, dibersihkan daunnya. Mejanya dikasih taplak. Wah bersih, sendoknya semua bersih. Bersih, orang juga senang sambil ngulek senyum. Gado-gado saudara akan terkenal. Walaupun tidak pakai promosi di koran-koran, apalagi di TV, dari mulut ke mulut. Gado-gado ujung sana. Gado-gadonya enak. Yang mana? Situ tuh ada. Senyum. Saudara, ini loh yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara punya bengkel, orang nunggu berdiri, kok duduk saja di sini. Kok kalau mau ada air mineral disiapkan. Di sini kok lemes, baik. Orang juga senang saudaraku. Dari itulah Anda beribadah kepada Tuhan. Dan berkatnya itu pasti mengalir. Potensi dikembangkan, peluang diadakan Tuhan. Haleluya. 2 Tesalonika 3 ayat 6. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6. Kita mulai. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. ya, yang tidak mau bekerja jauhi. Dulu kalau saya lihat orang rajin ke gereja, saya senang banget. Tanpa nanya latar belakangnya. Nanti kalau giliran ada masalah, Pak Pendeta, anak saya belum bayar uang sekolah. Ya udah bantu. Dia setia banget sama Tuhan. Sekarang enggak. Pak Pendeta, anak saya belum bayar uang sekolah. Lu kerja enggak? Saya doa terus, enggak masuk akal. Enggak bener kau. Kerja. Ada orang-orang yang tidak punya potensi. Karena memang malas tidak mengembangkan diri. Memang dunia sulit. Cari uang susah kok. Memang. Karena susah tidak bertanggung jawab. Rajin ke gereja. Lama-lama jadi pendoa syafaat. Udah jadi pendeta dah full timer. Orang begini ini gak bisa ngurusi dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurusi orang lain? Jangan didoakan orang-orang begitu. Tambah goblok aja saudara. Dan tidak sedikit pendoa syafaat yang tidak potensi. Dia tidak bisa ngurusi diri sendiri, mau ngurusin orang lain. Saya bersyukur karena saya susah waktu muda. Sambil kuliah itu dagang. Tahu dagang apa? Bandeng. Saya kuliah. Kulit bandeng masih nempel di leher. Dibersihin sama teman saya. Lu masih ada ini apa ini? Sampai teman saya wanita begini. Lu bau, amis lu. Tapi heran ini bini saya mau lu.
dia mau. Kalau dia nggak mau, rugi dia nyesel hari ini. Maka kalau cari jodoh, jangan cuma tampangnya doang. Tampangnya bagus, tidak ada sabetannya, lemah. Buat apa? Tampang saya nggak ada, tapi sabetannya. Jual bandeng, sambil jual bandeng sekolah. Bener-bener dah. Terus jual telur asin. Aduh, 1 telur untung 2-3 perak, tapi kalau banyak antar ke catering. Aduh, bisa begitu. Jadi saya tahu susahnya hidup itu. Makanya saudaraku, kalau lihat orang nih, sekolahnya udah gak bener, jadi pelayan Tuhan pun gak bener. Isyaratnya udah buruk. Udah buruk. Waktu sekolah nilainya mi fa sol sol fa mi. Tugas gak mengumpulkan, lambat. Begitu mau jadi pelayan Tuhan, gak jadi. Di masyarakat pun jadi bodoh. Makanya di sini membantu anak sekolah, kalau gak pintar gak dibantu. Percuma. Kuliah harus nilainya 3, sekian dibantu. Kalau enggak. Nilainya mi fa sol sol la sol fa mi re mi fa mi re mi do do. Begitu kok minta bantuan. Sorry ya. Kita jauhi orang begitu. Pak Pendeta, saya sakit gak kuat ke rumah sakit. Dulu punya duit lu makan suka-suka sendiri. Udah tahu lu duit gaji 1,5 juta. Lu hajar daging rendang terus Padang. Lu itu gaji segitu mestinya cuman paling banter tuh telur. Telur rica-rica paling tinggi. Tahu tempe sehat yuk. Hajar terus daging sampai sakit. Giliran sakit datang ke gereja. Kita sering kali ya udah kita bantu sekali. Besok lagi begitu, saya akan bilang gini, matilah kau. Gereja bisa disibukkan oleh orang-orang goblok seperti ini sehingga hal yang penting terabaikan. Ini saudara-saudara sekalian, ingat, saudara harus bekerja keras, cari nafkah. Jangan, Pak tolong mujizat terjadi, buka jalan supaya Tuhan berkati usaha saya. Kerja rajin, kerja keras, peluang pasti ada. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan dibohongi lagi oleh pendeta-pendeta yang ngaku bisa membantu saudara maju. Asli itu dukun. Tuhan tidak mengajar begitu. Setan tuh ngajarnya begitu. Pak Pendeta bilang jujur gak ada kuasa. Emang gak ada. Bilang aja Pak Eras gak punya kuasa. Emang gak ada, saya gak punya kuasa. Karena saya gak punya kuasa, jadi saya gak memberi kuasa. Saya mengajarkan kebenaran firman yang menurut saya itu kuasa Tuhan. Yang akan memulihkan, memberkati saudara. Teruskan pembacaannya Pak. Ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Paulus saja buat kemah. Kerjaan kasar dan keras dan butuh waktu. Tetapi Allah sudah berkasih contoh. Nih yang benar tuh begini. Teruskan Pak. Ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Jangan makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jangan jadi beban. Orang tua, memang kita bagaimanapun jadi tua, jadi lemah, anak-anak harus menopang orang tua. Tapi jangan karena kecerobohan orang tua, tambah menyusahkan anak-anak atau pasangan hidup. Tidak sakit saja udah nyusahin, apalagi sakit. Apanya yang lucu? Jadi bapak-bapak sudah usia 50 tahun, itu sudah jaga diri. Bangun pagi, mulai berdoa, setengah jam, di tempat aja, nggak apa-apa, 30 menit, 20 menit. Kalau makan hindari itu daging-daging. Udah hindari makan nggak perlu. Makan buah lebih banyak. Di sini mesti dilatih kok jemaat Tuhan tuh. Harus diajar. Makanya di sini tuh ada olahraga. Oh saya nggak mana sempet Pak olahraga. Saya sibuk. Oke sibuk. Lu udah punya uang berapa? Gue tanya nih. 15 tahun ngumpulin berapa? 200 juta, 300 juta.
Begitu you punya ginjal bermasalah, 1 M gak cukup. Ngerti enggak? Nah, makanya mesti diusahakan. Bertanggung jawablah saudara-saudaraku sekalian. Oke, teruskan. Ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Betul. Terus. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jangan makan. Kalau saudara dapat nafkah dari family, ikut kerja, jangan numpang hidup tidak berprestasi. Berprestasilah di situ. Jangan jadi pegawai yang suka memberontak, ngomongin pimpinan. Ingat ini. Tunduklah. Kerja 20 tahun di perusahaan itu, muncul pimpinan baru, ponakan dari pemilik. Tunduklah. Bukan ada ponakan, ini pimpinan, tunduklah. Miliki hati yang rendah. Dalam percakapan, katakan dengan tulus, misalnya, Pak, selama ini kebijaksanaannya begini. Tapi kalau Bapak mau kebijaksanaan yang lain, saya ikuti Pak, saya siap. Bukan menjilat. Saudara harus tunduk. Datanglah tepat kerja pada waktunya. Pulang pada waktunya. Belalah perusahaan majikanmu. Seolah perusahaanmu sendiri. Seolah perusahaan orang tuamu. Tuhan tuh ngajarnya begitu. Jangan pura-pura sibuk kalau dia ada. Si majikan ada. Majikan gak ada. Anda lalu juga suka-suka. Itu maling. Kalau harus lembur 2-3 jam misalnya karena satu dan lain hal. Lakukan. Gak usah nuntut. Uang lembur saya mana waktu itu Pak? Gak usah. Miliki dong bangsawan surgawi, sikapnya bagaimana. Anak dunia saja bisa. Mosok kita ndak bisa, saudaraku. Suka mengalah lah. Kalau ribut dikit ya udah mengalah. Jangan mau menang sendiri. Kalau janji ditepati, kalau utang bayar, kalau nggak bisa ya kompromi dulu. Saya belum bisa bayar. Orang itu percaya. Harus belajar dari hal-hal ini. Amin. Dan kita mengatakan apa tadi? Kalau ndak kerja jangan makan. Saya mau beritahu satu hal. Ingat ini. Jangan memberi warisan kepada anak-anak hanya karena takut masa depan anak-anak. Didiklah anak-anakmu seolah-olah mereka tidak akan mendapat warisan apa-apa. Walaupun Anda kaya. Suruh bekerja. Suruh berjuang. Lihat banyak pengusaha-pengusaha Tiongkok yang hebat. Apa? Anaknya pun digaji. Kalau belum sampai bapaknya meninggal, belum dikasih itu perusahaan. Saya punya teman tuker cek, segini aja lu tuker. Teman lama nih. Ya, apa lu punya perusahaan di sini, di Cina punya perusahaan? Saya mah digaji Pak. Paling akhir tahun dibagi profit sharing juga. Ya ngepas Pak untuk sekolah anak. Wah itu baru orang tua yang jagoan itu. Suruh kerja, kasih tugas, omeli kalau salah. Nah kalau udah meninggal baru kasih anaknya. Ngasih pun dalam rangka karena anak kita harus meneruskan pekerjaan Tuhan. Sepabrik kita, usaha kita, itu perusahaan Tuhan. Amin. Sudah bisa mengerti? Ketika kita mengembangkan gado-gado tadi, punya cabang franchise di mana-mana, kita serahkan anak kita, teruskan pekerjaan ini nak. Kawal gereja Tuhan, tolong orang-orang miskin. Tolong mereka yang kekurangan. Itu pekerjaan Tuhan. Untuk hal ini pendidikan bertanggung jawab, keluarga bertanggung jawab, membentuk manusia gemar dan mampu bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Ada satu anak rasanya kok tidak punya potensi, biarin dah dia memang begitu. Nanti biar saudaranya bantu dia kalau dia susah kalau tua. Salah itu. Setiap anak pasti punya potensi. Orang tuanya jualan di toko sibuk, anaknya udah biar aja main game. Salah itu. Suruh main. Suruh main sama bapaknya. Main kerja maksudnya. Dagang, ikut bantu, seolah-olah tidak ada warisan yang kita berikan, bahkan pekerjaan itu sendiri, supaya anak-anak punya daya juang mereka, otot-otot, daya juang kehidupan mereka diperkuat, saudaraku sekalian. Bangsa yang tekun bekerja, berbudaya tinggi dan cakap dalam teknologi akan menguasai bangsa lain. Dia akan menguasai bangsanya sendiri dan menguasai bangsa lain. Bahkan bangsa lain akan bergantung kepadanya. Tapi bangsa yang malas,
akan menjadi bangsa budak kepada bangsa yang rajin. Coba perhatikan. Sumber daya alam Jepang itu minim sekali. Tapi kokohnya luar biasa hari ini. Korea Selatan katanya lebih parah sebenarnya. Tapi orangnya kerja rajin. Bangun pagi-pagi. Makanya Bapak Ibu tolong jangan tidur di atas jam 12 kalau nggak terpaksa. Bangunlah pagi mulai dengan doa, olahraga, lalu kerja. Itu harus jadi irama hidup kita. Kecuali saudara memang kerja bagian malam mungkin. Ya, harus dengan giat saudara bekerja seperti ini. Tidak boleh malas. Tidak bisa malas. Makanan hari-hari itu gempa. Karena tanah-tanah tektonik mereka. Cina itu banjir bandang terus. Dulu gempa terus, cuman dunia tidak bisa melihat. Terus sekarang dunia bisa melihat apa yang terjadi di Cina. Dulu tertutup dia. Negeri tirai bambu itu. Berapa puluh belas tahun yang lalu 252 orang mati. Yang mati loh. Belum yang kehilangan. Sekarang aja 5 juta kehilangan tempat tinggal. 220 lebih, akan lebih. Yang luka. Yang hilang sudah 30 lebih, ditarget, ditafsir sampai 50 ribu. Tapi negara itu kokohnya luar biasa hari ini. Jadi raksasa yang kuat. Negara yang hebat dalam trading. Kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Mau tahu? Ada orang korupsi digantung. Cuman 400 ribu sekian digantung. Di sini miliar, nggak jelas. Masalahnya itu bukan saya mau menghina negeri sendiri. Kita mau bangkit, gimana caranya bangkit? Moralnya dulu diberesin. Nah anak Tuhan perhatikan ini. Bukan hanya rajin bekerja. Udah rajin bekerja, giat. Moralnya nggak bener, Tuhan tetap disiplin. Tetap didisiplin sama Tuhan. Udah kerja rajin, giat nih, diberkati. Kalau jadi nggak bener, didisiplin sama Tuhan. Jadi rajin juga, karakter baik juga. Kalau iblis meminta apa loh? Mau supaya tokomu laris? Oh, bikin laris. Punya duit, oh beli mobil, beli rumah, kawin lagi, oh terus. Tuhan tidak. Udah rajin diberkati secara materi, nggak bener, dihajar kita. Tapi kalau kita bisa dipercayai, Tuhan akan menambahkan berkatnya kepada kita. Nah, tanggung jawab seperti inilah yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Nggak bisa cuma yang susah mana dibantu duit, nggak bisa. Mesti ada pendidikan untuk supaya belajar apa salon, kerembat, bikin mie ayam. Loh iya, bukan hanya dibantu, rusak nanti. Ada bimbingan belajar bagi anak-anak kita yang tidak mampu bayar bimbingan belajar yang mahal. Pasti banyak anak muda yang mau jadi volunteer. Saya mau jadi volunteer bimbing matematik, bahasa Inggris. Pasti banyak. Kita kasih transport untuk mereka, benar. Transport juga kita kasih. Anak yang tidak mampu kita didik mereka. Yang gaji-gaji kecil bangsa 1,5, 1,5 juta, 2 juta anaknya. Ya beberapa. Belajar punya tabungan. Belajar nabung. Tidak bisa nabung, kita bantu nabung. Kita yang ngumpulin. Usahakan ada kredit, usaha kecil. Yang benar. Yang nggak benar, nggak usah. Karena tanggung jawab. Nggak cukup saya doakan saudara sekalian. Usahamu diberkati, itu bohong. Dan harus dikerjakan secara profesional. Jangan kalau soal begitu jangan pendeta yang ngurus. Kasih pedagang yang ngurus. Kecuali pendeta yang sekolah ekonomi. Yang bisa bikin raksa perdagangan. Kalau nggak bisa, nggak usah. Udah cukup itu aja. Amin.